Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Ikhwah, dalam kehidupan kita ini ada sebuah perasaan-perasaan yang terkadang membuat kita takut, khawatir. Karena memang Allah menghadirkan rasa itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah memang menimpakan kepada setiap jiwa rasa takut itu. Yang pertama, hanya takut apa yang harus kita takutkan dalam kehidupan kita ini. Sebagian orang takut kalau dirinya tidak makan, di PHK dari pekerjaannya. Kemudian takut kalau seandainya di masa tua dia tidak ada yang merawat atau menemaninya. Rasa takut itu sebenarnya adalah wajar, tetapi ada yang rasa takut yang kita takutkan dari itu semua. Minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah al-khawfu, takut ma taqabbala taubatuna qad atal mautah. Takut kalau sekiranya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, namun kematian itu datang. Siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kullu ibnu adam khata'u khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap kita ini pasti punya salah. Dari kesalahan dosa, mata yang memandang, telinga yang mendengar, lisan yang pintar merangkai kata, terkadang penuh dusta, tangan yang mungkin mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang zalim, atau mungkin kaki kita yang datang ke tempat-tempat yang bermaksiat kepada Allah. Lebih-lebih dosa hati kita yang merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, ujub, riya, hasad dan dengki dari segala penyakit yang ada di dalamnya. Ini yang kita takutkan. Takut kalau sekiranya kita mati, dosa kita belum terampuni. Yang kedua, al-khawfu minal maili anil istiqamah. Takut kalau sekiranya kita tidak bisa istiqomah. Hidup kita ini senantiasa bersama, berkumpul, bahkan senang datang ke tengah majelis-majelis ta'lim. Tapi kenapa kita ketika handphone ada di tangan, sedikit yang kita dapatkan hikmah, manfaat di dalamnya? Kenapa ketika kita keluar rumah, di pasar, di kantor, kita terhanyut dengan banyak kemaksiatan di dalamnya? Sedangkan kita seringkali malam, siang bersujud, sholat tahajud, sholat duha, bahkan menjaga 5 waktunya. Tapi sulit kita untuk istiqomah. Ini yang kita takutkan. Karena Allah sudah mengabarkan setan tidak akan pernah berhenti. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu lahum syakirin. Kita akan terus digoda oleh syaitan. Maka takut kalau kita tidak bisa istiqomah. Maka berharap komitmenlah kita untuk pada diri kita untuk senantiasa menjaga nilai-nilai keistiqomahan dalam kebaikan kita yang mungkin sedikit. Yang ketiga adalah al-khawfu min azwajina wa auladina aduan lana. Takut kalau sekiranya istri-istri kita, anak-anak kita menjadi musuh dalam kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan setelah kematian kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, katanya Allah. Maka hati-hatilah. Ikhwah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak cinta dengan anaknya? Siapa yang tidak cinta dengan pasangan hidupnya? Tapi kita khawatir, mereka yang sejak kecil kita timang-timang, kita didik, kita berkorban siang malam untuk memberikan nafkah, membesarkannya dan mencarikan tempat lembaga yang baik untuknya. Ternyata ketika dewasa, mereka tidak mampu menjadi qurrata a'yun sebagaimana doa kita, tidak mampu menyejukkan pandangan kita,
dari adab pelayanan dan kebaikannya kepada kita. Maka ini yang kita khawatirkan. Dari 3 hal yang tadi saya sampaikan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi menyiapkan diri jangan sampai rasa takut itu hanya di perasaan, tetapi kita bagaimana menguatkan dan tentu melawan rasa takut itu dengan sebuah amal sehingga dosa kita terampuni, kita menjadi orang yang istiqomah sampai kematian, dan anak istri kita menjadi keluarga tidak hanya di dunia tetapi keluarga di surga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.